Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kembali lagi ke podcast Sehati. Boleh dikasih podcast Sehatinya Pak? Ya, kembali lagi ke podcast Sehati, podcastnya Kemenag Jawa Barat. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber. Narasumbernya Bapak Dadan Jalaluddin. Ya. Bapak Dadan Jalaluddin, kali ini kita mau ngebahas tema yang menarik nih. Temanya tentang maraknya pernikahan usia muda. Bapak Jalaluddin ini adalah seorang penghulu dari KUA Sidamuli Kabupaten Pangandaran ya Pak ya. Oke Pak, kalau ngobrolin tentang maraknya pernikahan usia muda gitu ya, betul nggak sih Pak kenyataannya seperti itu gitu? Pernikahan muda itu sekarang lagi rame nih di kalangan masyarakat gitu. Apakah ada data tersendiri nggak Pak tentang usia pernikahan gitu, tentang usia pernikahan, kemudian di Pangandaran itu sendiri sebagai destinasi wisata kan ya di Jawa Barat gitu. Apakah banyak pernikahan usia muda gitu Pak di Pangandaran gitu? Memang fakta di lapangan khususnya di Pangandaran gitu sebagai kabupaten destinasi wisata, tapi kami nggak tahu ada hubungannya apa enggak dengan destinasi wisata dengan pernikahan usia dini. Tapi memang data di lapangan di yang saya merujuk ke data Bimas Islam per tahun 2021 itu ada 19 pasangan. Ya. Tapi di tahun 2022 ada 229 pasangan Oh, lonjakannya jauh yang ya Pak ya. yang menikah usia muda gitu, usia dini. Itu Hmm. menandakan kan peningkatan yang cukup signifikan gitu. Iya, jauh banget itu. Lumayan 100% lebih. Iya. 100% lebih, hampir 200 mungkin. Memangnya kalau usia dini itu mulai kalau sesuai dengan undang-undang nih Pak, usia layak ideal menikah itu usia berapa ya Pak ya? Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, itu usia layak nikah untuk perempuan dan laki-laki itu minimal 19 tahun. Oh sama, mau baik Sama. laki-laki. Kalau sebelumnya kan sebelum muncul undang-undang tersebut itu perempuan 16 tahun, Ya. laki-laki 19 tahun. Tapi dimulai 2019 bulan Oktober mungkin ya, ada undang-undang tersebut perubahan bahwa untuk yang calon wanita, calon perempuan itu menjadi 19 tahun. 19 tahun. Kalau sebelumnya saya minim-minim. Tapi menurut BKKBN Ya. ada lagi kan sekarang lagi booming-boomingnya program stunting ya. Oh ya. Usia ideal menikah itu untuk perempuan 21, 21 ya sekarang. untuk laki-laki 25. 25. Oh. Usia ideal, Iya. bukan usia layak tapi usia ideal menikah. Udah mature lah gitu Iya. ya dalam ininya. Udah matang. Kalau tadi yang balik lagi nih Pak, kalau tadi yang awal dari 19 ke 200 yang tadi pertanyaan pertama ya. Iya. Itu berarti pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini itu umur berapa ya? Usia dini itu di bawah 19. Di bawah 19 termasuk usia dini. Intinya di bawah undang-undang aja. Undang-undang kan 19. Ini di bawahnya gitu. Kalau misalkan nih ada masyarakat gitu ya yang menikah tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya Pak ya, ketentuan perundang-undangan, apa sih langkah yang akan dilakukan oleh KUA utamanya oleh Bapak sebagai penghulu gitu ya Pak ya? Gimana tuh Pak? Jika ada masyarakat yang akan menikah, terutama yang di bawah umur, biasanya kami kan menerima berkas dari yang bersangkutan. Kami tolak dahulu, Iya. kami tolak, dibuat surat penolakan. Kemudian kami sarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Bisa itu Bisa. Pak? Oh. Nanti kan ranahnya ranah pengadilan. Apabila pengadilan mengizinkan memberikan izin dispensasi, tinggal bawa berkas ke KUA, nanti oleh KUA diproses gitu. Kalau diizinkan gitu kan, biasanya ada yang diizinkan, ada yang ditolak. Oh gitu ya, baru tahu saya. Gitu ya ternyata ya. Kalau misalkan nih Pak, sebelum pernikahan, maksudnya sebelum akad nih gitu ya, suka ada pembinaan gitu nggak sih Pak? Ya, suka ada Oh, suka ada pembinaan ya, bimbingan perkawinan, bimbingan pernikahan ya.
bimbingan perkawinan. Oke, di situ apa aja sih Pak yang dibahas? Kalau boleh tahu. Moderasi beragama juga, terus pemahaman keagamaan, terus kesehatan Kalau tentang keluarga. pernikahan gitu Pak ada juga. Apa? Maksudnya kayak kita memberi ibaratnya kayak nanti kalau pernikahan itu akan ada pasang surutnya Iya. segala macamnya. Psikologi gitu. keluarga. Oh, Iya. psikologi keluarga. Oke. Pasti dibahas, pasti dibahas. Iya kan ya. Oke, kalau menurut Bapak kira-kira nih sesuai dengan tema kita ya Pak ya. Apa sih yang jadi alasan para generasi muda itu mereka itu pengen nikah muda gitu? Kenapa ya? Apa sih alasannya? Dari memang rata-ratanya gitu, dari yang saya teliti kebanyakan itu MBA. MBA, Merit by Accident. Terus faktor kedua mungkin ekonomi. Maksud ekonomi itu si orang tua ketika tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan kuliah pendidikan, maka mungkin jalan pintasnya atau jalan instan dikawinkan saja. Biasanya gitu. Apalagi ada laki-laki yang mau, biasanya gitu. Masih banyak kalau di daerah mungkin masih Ya. banyak seperti itu ya Pak ya. Pasti masih. Oke Pak, gini pernikahan muda itu maksudnya baik, tapi tidak mendiskreditkan anak muda ya, gitu ya. Iya. Tapi saat ini juga kan banyak kasus perceraian gitu ya. Apakah karena faktor usia juga salah satunya mungkin yang tadi yang belum matang atau gimana itu Pak? Bisa jadi faktor salah satu faktor penyebab perceraian itu adalah menikah di usia dini. Iya. Karena kan menurut penelitian bahwa resiko pernikahan dini itu kan yang pertama psikologi Iya, calon mungkin belum pengantin, siap gitu ya Pak ya. belum siap, nantinya akan berpengaruh ke pola pengasuhan anak. Betul. Terus yang kedua memang untuk kesehatan anak juga stunting berpengaruh juga usia dini. Terus untuk si perempuannya juga itu sangat berpengaruh untuk kesehatan reproduksinya. Oh gitu. Iya, karena kan di bawah usia 20 apabila melakukan hubungan seksual kan rawan kanker serviks. Oh. Jadi memang jadi bisa jadi salah satu faktor penyebab perceraian itu pernikahan usia dini karena memang psikologi, kesiapan mental belum segala macam ya Pak ya. Iya. Karena kan mungkin ya untuk menikah itu sendiri kan nggak asal langsung aja gitu ya Pak ya, tapi kan kita sampai seumur hidup lah kalau bisa gitu ya Pak ya, sehidup semati ibaratnya. Kalau tidak dipersiapkan itu apabila gagal mempersiapkan itu sama dengan mempersiapkan gagal. Oh, gimana? Gimana Pak? Kalau gagal mempersiapkan itu sama dengan mempersiapkan gagal. Oke, berarti harus ada Kesiapan dulu ya Pak ya. Oke, nah Pak, kalau biasanya Bapak kasih nasihat apa sih buat para calon pengantin gitu Pak? Biar mereka tuh ya biar nanti keluarganya rukun-rukun, hidup sakinah mawaddah warahmah lah Pak. Sebenarnya itu tergantung ke calon pengantin masing-masing gitu. Tapi saya hanya memberikan saran mungkin biasanya saya akan memberikan saran 6S. Apa tuh Pak S? 6S. S yang pertama itu saling menyayangi. Saling menyayangi. Kedua apa? Saling mencintai. Saling mencintai. Saling menghargai. Iya. Saling menghormati. Saling menghormati. Saling memberi maaf. Saling meminta maaf. Masya Allah luar biasa. Jadi biasanya memang itu yang saya tekankan. Karena memang sebenarnya banyak. Cuman saya rumuskan begitu. 6S gitu. tadi ya. Biar gampang dihafal. Biar gampang dihafal. Ya. Tapi saya pikir 6S itu memang penting, salah satunya tadi kunci saling menghargai ya Pak ya di pernikahannya. Oke Pak, kalau tadi Bapak bisa nih, maksudnya Bapak kasih nasihat 6S gitu ya ke masyarakat yang mau menikah gitu. Ngomong-ngomong, apakah Bapak sendiri sudah menikah Pak? Kebetulan belum. Boleh nih buat teman-teman semua nih, Bapak Dadan Jalaluddin boleh dicari dari KUA Sidamuli belum menikah ya. Boleh. Barangkali ada siapa ada gitu yang ya mau Bapak bertaaruf Ibu. gitu. Iya betul Pak.
Jadi ajang promosi juga nih saya di sini ya Pak. Boleh, Ya. boleh, bisa, bisa. Nah Pak, gimana tuh Pak perasaannya? Bapak maksudnya Bapak belum menikah tapi ibaratnya memberikan wejangan gitu kepada orang-orang yang akan menikah. Apalagi Bapak menikahkan gitu Pak, Ya. bahkan Bapak menikahkan gitu. Eh, beban moral pasti ada. Beban moral pasti ada. Apalagi saya kan pekerjaan kami sebagai penghulu itu berkutat di masalah pernikahan dan keluarga. Ya. Jadi tidak jauh-jauh gitu pekerjaannya pasti itu. Otomatis kan pegawainya harus biasanya gitu yang berpengalaman. Tapi saya memang saya berusaha untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan jabatan saya. Dan sejatinya memang yang menikahkan itu bukan penghulu. Oh. Penghulu itu mencatat dan memimpin akad pernikahan. Yang menikahkan itu walinya. Oh iya, banyak. Dan disaksikan dengan 2 orang saksi. Oh. Jadi sejatinya penghulu itu adalah memimpin akad nikah agar prosesnya sesuai dengan regulasi. Oke Pak. Selain tugas yang tadi Bapak sebutkan, memimpin apa Pak tadi Prosesi. proses pernikahan gitu Iya. ya Pak ya. Ada tugas lain gak sih Pak? Karena mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu gitu, taunya malah persepsi kayak saya tadi. Iya. Maksudnya penghulu yang menikahkan penghulu padahal maksudnya seharusnya tuh wali Iya. gitu ya Pak, cuma salah persepsi di masyarakat gitu. Tugas penghulu itu memang tugas utama itu adalah yang berhubungan dengan pernikahan, Iya. bimbingan perkawinan. Ada juga tugas tambahan, mengikuti diklat tingkat penghulu, mengikuti seminar-seminar kepenghuluan, atau apabila diperlukan menjadi narasumber tentang kepenghuluan. Ada lagi tentang kebimasan, bimas Islam, itu juga menjadi tugas penghulu. Oh. Seperti arah kiblat, Oh gitu Pak. ya, arah kiblat, terus pembinaan nazir wakaf, pembinaan zakat, terus masjid, bimbingan teknik kemasjidan, itu juga menjadi tugas penghulu. Itu mungkin salah satunya. Jadi memang tugas utama itu pernikahan, Ya. berhubungan dengan pernikahan, tapi ada juga tugas tambahan-tambahan yang lain seperti kebimasan dan penunjang tugas penghulu. Oke. Kalau tadi selama Bapak tugas jadi penghulu ada pengalaman yang menarik nggak sih Pak? Kan ibu-ibu ramai nggak sih Pak? Sebenarnya banyak pengalaman yang Biasanya ramai menarik. ibu-ibu nih, gitu. Tapi saya ada dua pengalaman yang saya Boleh diceritain nih Pak, nih kayaknya seru nih. mungkin tidak akan lupa. Gitu. Yang pertama itu calon pengantinnya ada yang kemasukan. Masa Pak? Ya. Ya Jadi memang mungkin beliau agak tegang, jadi kurang persiapan, apalagi mungkin belum sarapan, jadi pikiran kosong gitu ya. pikiran kosong. Ketika mau akad, beliau ya kalau di kampung itu namanya kesurupan, tapi kalau kita kan depresi itu stres. Jadi agak terlambat gitu, maksudnya agak Jadi ditunda mundur dulu, waktunya mundur waktu gitu ya, nunggu sembuh dulu. Kalau setelah sembuh ya baru di akad dan dinikahkan. Untungnya tidak ada jadwal berikutnya Pak. Atau Alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada pengantin yang berikutnya jadi mundur lagi. Mundur waktunya lagi mungkin, Pak, iya. ya. Jadi ini tuh yang paling ditunggu-tunggu saat menikah itu ya ini Bapak penghulu. Penghulu, iya. Apa ya? Oke, yang satu lagi Pak. Yang satu lagi itu yang mungkin yang tidak biasa. Aduh, apa lagi nih Pak? Mas kawinnya itu saya baru sekali mengalami itu. Mas kawinnya itu 1 ekor kerbau. 1 ekor kerbau. Jadi dibawa Jadi itu Pak? jadi gini, ketika akad nikah itu kan saya tanya dulu, Mas kawinnya apa, Mbak? 1 ekor kerbau katanya. Dicatat Mana ibu kerbaunya? Mana kerbaunya? Ada di belakang. Kita kan harus memberitahu kepada saksi dulu. Silakan saksi melihat dulu apakah benar ada kerbau gitu. Takutnya kan nggak ada gitu. Ketika saksi sudah enggak dibawa ke ruang sidang pernikahan, enggak. Maksudnya di parkirannya gitu Pak. Ada di belakang di dapur, ada di ini. Jadi saya kasih silahkan Bapak saksi melihat dulu apakah benar ada. Takutnya kan kalau enggak ada kan dibayar nantinya enggak dibayar tunai. Tapi agak ekstrim ya Pak kerbau. Justru itu saya baru gitu kan ya. baru pertama
Baru pertama dan nggak ada lagi. 1 ekor kerbau. Jadi saya nikahkan ini dengan Mas. 1 ekor sapi, 1 ekor sapi, maaf. 1 ekor sapi. Iya. Masya Allah. Non ekstrim jadinya. Tidak biasa. Iya. Tidak biasa. Kalau untuk mas kawin seperangkat alat sholat ada, biasanya mas kawin perhiasan emas ada, gitu kan sepeda ya, Pak, motor ada. sepeda motor juga ada. Oh ya ampun, baru tahu saya Pak, beneran Pak. Lucu-lucu ya ternyata. Pak, kalau tadi kita udah ngobrol tentang pernikahan gitu seputar penghulu. Iya. Sekarang kita main game dikit ya Pak ya. Siap, Bapak jawab cepat ya Pak ya. Siap. Oke Pak, yang pertama jadi penghulu atau penceramah? Penghulu. Nikah di KUA atau di gedung atau di rumah Pak? KUA. KUA. Nikah muda atau nikah ideal? Ideal. Traveling ke pantai atau ke gunung? Gunung. Musik atau film? Musik. Casual atau berpakaian rapi? Rapi. Motoran atau sepedahan? Motoran. 1 kata untuk Kanwil Kemenang Jawa Barat. Hebat. Oh iya, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak udah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Pangandaran ke sini. Sama-sama. Terima kasih telah mengundang saya. Iya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Amin. Mudah-mudahan menjadi ada ilmu baru ya buat teman-teman yang pendengar podcast Sehati ya Pak ya. Amin. Kita tutup acara hari ini dulu Pak. Siap, Oke. mangga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin podcast Sehati. Sampai jumpa di podcast Sehati lainnya. Boleh kasih salam sehatinya Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Kemenang Kanwil Jawa Barat. Oke. Assalamualaikum. Bentar. Oke, good. Sip, ada yang mau diulang?